Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tambah Paham. Di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar mengenai bab TIU CPNS 2023 yang sebentar lagi akan masuk fase tes SKD ya. Buat teman-teman yang sudah dapat jadwal untuk tes SKD, semangat, tetap belajar, jangan lupa ikhtiarnya nggak cuma belajar doang tapi juga berdoa. Oke, nah di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bab yang sama dengan kemarin, yaitu bab pola kalimat melanjutkan part 1. Jadi ini adalah kelanjutan dari part 1 sebelumnya dan ini nyambung teman-teman. Jadi buat yang belum nonton di pola kalimat part 1, pastikan kalian sudah menonton semua part-part di bagian video tersebut, dari mulai penjelasannya, contoh-contoh soalnya dan sebagainya, agar nanti ketika saya bahas di sini kalian paham atau semakin mengerti. Jadi ini akan berhubungan dengan part sebelumnya, jadi jangan sampai kalian belum nonton di video sebelumnya, yaitu pada pola kalimat part 1. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, kalian bisa lihat ini adalah soal yang saya berikan ke kalian sebagai tugas untuk dikerjakan, untuk nantinya kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar di video sebelumnya. Tapi setelah saya cek, ya, ternyata banyak banget yang salah dalam mengerjakan tugas ini. Padahal saya sudah menjelaskan banyak sekali contoh terkait dengan apa itu subjek, predikat, objek, keterangan sama pelengkap. Jadi kita akan coba bahas lagi, diperhatikan baik-baik, jangan sampai kalian skip video ini karena ini rawan sekali salah pahamnya, karena ini berkaitan dengan bahasa. Nah, kalau kita lihat di sini ada kata-kata Andi makan dengan sendok. Kita diminta untuk cari pola kalimat yang tepat. Kalau kita cek Andi itu kan apa? Jelas, Andi adalah disebut sebagai subjek. Yang kita bahas kemarin, subjek itu apa? Subjek itu adalah pelaku atau yang melakukan tindakan. Oke, lanjut di sini ada makan. Hal yang kita lakukan. Oke. Jadi ini tuh semacam apa ya? Kalau bahasa gampangnya adalah tindakan penjelas si subjek itu ngapain, menjelaskan apa. Nah, di sini adalah makan sebagai predikat. Nah, dengan sendok itu bukan objek, teman-teman. Tak ulang lagi, dengan sendok itu bukan objek. Objek itu sesuatu yang diberikan tindakan. Objek sesuatu yang diberikan tindakan. Coba kita logika. Kalau saya bilang dengan sendok itu objek, ini kan salah, jelas salah. Tidak mungkin saya makan sendok. Sendok itu tidak diberikan tindakan oleh Andi. Dia itu membantu Andi. Karena dia membantu, ini masuknya keterangan. Ini adalah keterangan. Keterangan apa ini? Keterangannya masuk keterangan dalam bentuk alat. Bisa masuk alat ya. Bisa masuk cara. Tapi intinya ini adalah keterangan. Jadi bukan objek. Sehingga bentuk yang tepat untuk Andi makan dengan sendok bukan SPO, tapi SPKET atau SPK. Subjek, predikat, keterangan. Saya ulangi lagi, dengan sendok itu bukan objek karena dia itu tidak diberikan tindakan oleh Andi. Contoh, oh itu apa objek? Misalkan, Andi makan nasi. Nah, ini baru objek ini objek. Ini predikat, ini adalah subjek. Kenapa? Karena nasi itu yang diberikan tindakan. Nasi diapain Andi sih? Nasi itu diapain oleh Andi? Nasi itu dimakan. Oh, berarti nasi kena tindakan oleh Andi. Ini tindakan yang umum. Tapi ingat, predikat ada banyak jenisnya. Jadi jangan sampai dipikir predikat itu cuma sebuah kata kerja doang yang bentuknya kayak makan, minum, enggak. Ada sangat-sangat banyak jenis-jenis predikat. Ini hanya contoh kecilnya yang sering keluar. Oke. Nah, kita coba lihat sekarang. Di opsi A, dia bilang Dika minum air putih. Dika itu kan berarti apa? Jelas dia adalah subjek. Minum, tindakan, predikat, air putih. Nah, ini air putih itu apa? Objek. Nah, berarti ini SPO. Oh, berarti kalau gitu ini salah. Nah, lanjut. Pak Lurah sedang membaca laporan keuangan. Pak Lurah itu berarti sebagai penindaknya atau yang melakukan tindakan. Sedang membaca tindakan dia, kegiatannya dia. Itu predikat. Laporan keuangan ini adalah objek.
Ada beberapa referensi yang menyebutkan ini sebagai objek pelengkap, tapi saya lebih condong untuk menyebutnya sebagai objek. Karena laporan keuangan itu satu kata atau satu bentuk yang utuh, saling terkait. Air putih juga objek, bukan berarti air itu objek, putih itu pelengkap, enggak, karena dia satu paket, satu kesatuan. Jadi saya lebih condong untuk pendapat ini adalah objek. Anton berenang kemarin sore. Anton. Nah, ini apa? Objek. Berenang, ini apa? Predikat. Kemarin sore, ini apa sih? Keterangan. Ingat, ini bukanlah objek. Ada namanya keterangan waktu, keterangan yang menjelaskan waktu. Ini kan sore, kemarin sore, berarti kan waktu. Oh, berarti ini keterangan waktu. Nah, masih masuk. Walaupun berbeda, ingat yang namanya pola kalimat itu kita akan mencari yang paling mirip dengan pola dalam soal. Tapi andai kata tidak ada yang mirip persis, kita boleh mencari yang bentuknya sama. SPK. Ini juga sama, SPK. Oh, berarti ini bentuknya sama tapi tidak 100% mirip. Tidak apa-apa. Coba kita lihat lagi. Nanti kalau kita coba kita cek di dalam soal ternyata nggak ada yang lebih mirip dari ini, maka jawabannya C. Kalau kita lihat lagi yang bagian D, Budi subjek, melakukan tindakan predikat, gladi bersih. Ini adalah objek, sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang diberikan tindakan itu gladi bersih ini. Kemudian di sekolah, keterangan, berarti SPOK, nggak nyambung, ini hanya SPK. Cinta, subjek, mengerjakan, ya. Ini adalah predikat, tes. Oh, di. Nah, berarti tempat dong, keterangan. Nah, kalau kita cek, yang bentuknya hanya SPK itu hanya di opsi C. Walaupun tidak mirip 100%, tapi di sini yang bentuknya SPK hanya C. Sehingga kita pilihnya opsi apa? Ya opsi D dong. Opsi C yang kita pilih. Jangan opsi yang lain. Nah, gitu. Nah, gimana kalau ternyata nanti ada dua model SPK? Misalkan nih, saya buat opsi C SPK, opsi E misalkan SPK. Kita cek yang paling mirip, oke? Kita itu cari yang paling mirip bentuknya dengan soal. Kalau kita tahu ada sama-sama SPK, cari yang mirip. Oh, ini kan keterangan alat. Jadi kalau ada yang pakai keterangan alat, kita ambil yang keterangan alat. Tapi berhubung di sini di soal ini tidak ada keterangan alat, maka kita ambil yang seadanya, yaitu keterangan waktu. Nggak apa-apa. Yang penting sama-sama SP. Nah, sehingga jawabannya adalah SPK opsi C. Jadi selamat buat teman-teman yang kemarin jawabannya C itu benar. Yang masih salah dicoba lagi, diulang-ulang lagi video penjelasan kemarin sama nanti pahami lagi apa yang tak jelaskan hari ini. Ya nanti semakin paham, tambah paham, dan tentunya nanti bisa mengerjakan soal dengan cepat, mudah, dan tepat. Oke, kalau gitu kita lanjut ke poin utama di video ini, yaitu menjelaskan terkait dengan pendalaman subjek, predikat, objek, keterangan, sama pelengkap. Khususnya adalah pada bagian membedakan keterangan dan pelengkap. Oke, langsung saja. Oke, lanjut ke bab selanjutnya. Kita bahas yang video asli daripada bab ini ya, yaitu adalah penjelasan atau pendalaman mengenai perbedaan subjek, predikat, objek, sama pelengkap dan keterangan. Khususnya nanti saya pengen membahas atau menekankan terkait dengan perbedaan antara pelengkap dan keterangan. Karena saya lihat masih banyak yang bingung atau mempertanyakan apa bedanya pelengkap sama keterangan. Selain kalian harus hafal keterangan, kalau nanti nggak hafal ya, misalkan nggak hafal, kalian bisa gunakan trik ini. Tapi tetap saran saya kalian coba hafalkan jenis-jenis keterangan itu apa aja. Ada keterangan tujuan, tempat, waktu, kemudian alat dan sebagainya itu masuk ke dalam jenis-jenis keterangan. Biar lebih aman dan lebih mudah nanti kalau menemukan soal yang mirip. Kita lihat yang soal pertama, kita bahas dulu. Andi itu kan sedang makan kurma. Andi itu subjek. Sedang makan itu berarti predikat. Kurma itu objek yang diberikan tindakan. Yang dimakan kan kurma. Terus di taman. Nah, mungkin yang udah nonton video sebelumnya udah tahu ya. Di video sebelumnya saya menjelaskan ada namanya keterangan tempat. Keterangan berkaitan dengan
tempat. Ini kan tempat ya. Berarti udah jelas ini adalah kata. Ada satu trik lagi yang kalian bisa gunakan untuk membedakan apa itu keterangan sama pelengkap. Coba kita lihat di sini. Kurma di taman itu kan dua kata yang saling berdiri sendiri. Contoh seperti ini. Saya bilang air putih. Air putih itu walaupun dua kata, ini sebenarnya satu kata. Satu kata utuh yang nantinya tidak bisa kita reposisi atau kita pindah posisinya. Jadi ini satu kata. Nah ini kan enggak dua kata toh. Kurma di taman. Dua jenis kata yang terpisah. Sehingga setelah objek kita ada dua pilihan. Setelah objek ada dua pilihan. Itu keterangan ataupun pelengkap. Kalau yang namanya keterangan itu ketika dipindah pasti bisa dan tetap semakna kalimatnya. Contoh seperti ini. Di taman dari belakang tak pindah ke depan. Ini keterangan. Kita coba baca. Andi sedang makan kurma di taman. Di taman Andi sedang makan kurma. Ini cocok. Semakna. Walaupun udah dipindah posisi keterangannya, dia tetap semakna. Berarti ini bukan pelengkap, tapi ini adalah keterangan. Jadi kalau kita nanti bingung bisa pakai trik ini. Tapi tetap juga harus paham dulu apa itu kalimat utuh ya, apa itu satu kata utuh yang saling berhubungan atau enggak itu harus tetap dipahami dulu. Yang kedua, nah kita lihat Andi subjek memberi tindakan dia ya. Roni ini sebagai yang diberikan tindakan objek uang. Nah ini Roni uang itu dua kata yang saling terpisah, tidak menyatu. Ini dua kata pisah teman-teman, dua kata pisah, berbeda dengan kata-kata uang saya. Kalau saya bilang uang saya, ini adalah satu kata utuh, satu kata yang saling melengkapi. Kepemilikan ya. Jadi satu kata utuh. Ini masuknya nanti objek langsung. Uang saya itu objek langsung. Tapi kalau dia bilang Roni uang, berarti uang itu kalau nggak pelengkap pasti keterangan. Kalau bingung kita cek. Uang ketika kita pindah posisi uang, tak pindah posisinya ke depan, tidak semakna. Karena dia tidak semakna, otomatis uang bukan keterangan. Lihat, Andi memberi Roni uang. Uang Andi memberi Roni. Kan nggak masuk akal. Maka uang itu bukan keterangan tapi sebagai pelengkap. Nah, gampang banget sebenarnya. Terus coba ya contoh lagi. Andi mengirimi Luna surat cinta. Nah, dua kata yang saling terpisah. Bukan satu kesatuan. Ini coba kita pindah posisi. Andi mengirimi Luna surat cinta. Surat cinta Andi mengirimi Luna. Ini kan aneh, ambigu. Maka ini berarti bukan keterangan tapi pelengkap. Pokoknya kalau dipindah posisi tidak cocok itu berarti yang bagian ini sebagai pelengkap. Jangan sampai lupa bedakan satu kata utuh sama dua kata pisah. Yang namanya pelengkap itu dua kata pisah atau dia itu posisinya bukan satu kepemilikan. Ini kan uang saya itu kan kalau masih ingat bahasa Inggris ya atau yang tahu bahasa Inggris ada kata-kata my money, his money, her money itu kan kepemilikan. Jadi itu satu kata yang utuh. Nah, jadi itu yang wajib kalian pahami juga. Kalau sampai ini kamu nggak bisa membedakan juga nanti rawan salah. Nah gitu. Lanjut ke contoh keempat. Lina belajar matematika agar menjadi pintar. Lina subjek, predikat, objek. Ini matematika agar menjadi pintar itu kan dua konteks kata yang terpisah. Dua kata yang terpisah. Ada dua kemungkinan. Ini bisa pelengkap, dia bisa keterangan. Coba kita lihat. Agar menjadi pintar tak pindah ke depan. Lina belajar matematika agar menjadi pintar. Agar menjadi pintar, Lina belajar matematik. Oh, cocok. Semakna. Karena dia semakna, ini adalah keterangan. Kalau yang belum tahu, ini namanya keterangan tujuan. Ini masuk. Oke? Jadi bisa aja dia keterangan, bisa aja dia pelengkap. Caranya tadi bisa kalian tuker belakang ke depan. Kalau dia bisa punya makna yang sama, namanya adalah disebut tadi keterangan. Kalau dipindah posisi belakang ke depan
tidak semakna atau rancu kalimatnya, berarti ini sebagai ya, gampang banget. Yang penting kalian teliti. Perhatikan baik-baik dan sering latihan pasti bisa mengerjakan soal seperti ini. Nah, biar lebih paham coba kita lihat soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya. Di sini ada contoh soal dengan opsinya. Kalian bisa lihat di sini ada kata-kata Pandu memanjat pohon dengan tangga. Pandu, subjek, memanjat, predikat. Pohon itu kan yang diberikan tindakan. Pohon itu dipanjat, diberikan tindakan dia. Nah, berarti sebagai objek. Dengan tangga. Nah, ini kalau kalian lihat tadi misalkan takut ini keterangan atau pelengkap, ditukar aja. Pandu memanjat pohon dengan tangga. Dengan tangga, Pandu memanjat pohon. Oh, berarti bisa tak tuker. Karena bisa tak tuker, ini sebagai keterangan. Ya udah, cari aja yang dia pakai SPOK. Murid-murid belajar di taman sekolah. Nah, murid-murid S belajar P. Ingat, di taman ini bukan objek. Di taman itu bukan sebagai yang kita beri tindakan. Ini tempatnya. Berarti bukan objeknya. Otomatis ini sebagai keterangan. Tidak cocok. Ya. Kita butuh SPOK. Ibu S memasak. Tindakan ikan itu yang dimasak dia. Ya. Berarti O dengan wajan keterangan. Berarti SPOK. Oh, cocok. Berarti ini masuk. Tapi coba kita cek lagi yang lain. Marsini, subjek, pergi, tindakan predikat, ke pasar Kliwon. Ini adalah keterangan. Sekali lagi, jangan sampai ketuker antara keterangan dan objek. Objek itu yang diberikan tindakan. Jadi berhubungan dengan predikatnya dia langsung. Ya, ini menunjukkan tempat dia. Berarti ini bukan objek, tapi ini adalah keterangan. Rossi, nah ini subjek adalah itu termasuk predikat. Pembalap itu objek. Jadi adalah di situ merujuk ke bagian pembalapnya. Jadi objeknya itu pembalap yang ditunjukkan dengan predikat kata adalah. Jadi tadi saya bilang di awal, predikat belum tentu berupa model kata kerja seperti makan, minum, pergi, itu belum tentu. Kadang-kadang bentuknya seperti ini, ya. Adalah dan seterusnya. Menunjukkan atau merujuk pada jenisnya atau penjelasan. Siapa itu Rossi? Yaitu tadi adalah di pembalapnya tadi. Nah, lanjut ke bagian yang E. Rumah Rizky kemasukan pencuri. Rumah Rizky itu sebagai subjek, kemasukan. Nah, ini predikat. Nah, ini adalah contoh pengembangan yang kita akan bahas. Pencuri itu bukan objek. Kenapa bukan objek? Coba kita lihat. Kalau kita lihat di sini, posisinya, ini kan kata kerja. Lihat ini konteksnya, predikatnya berbeda. Ini jelas-jelas konteks model kata kerja langsung. Ini bukan kata kerja langsung, tapi ini namanya predikat menjelas. Jadi kata kerja atau predikat yang menjelaskan siapa Ros. Jadi ini berbeda konteksnya. Nah, kalau kan ketemu kata kerja yang model seperti ini, kalau pengen ngecek apakah dia itu masuknya objek atau pelengkap, kalian balik aja, dipasifkan. Pencuri dimasuki atau dimasukkan, ya, kalian bisa buat kayak gini, oleh rumah Rizky. Nah, coba. Ini kan gak nyambung, teman-teman. Ini tidak cocok. Kalimat rancu. Kalau dia kalimat rancu, berarti ini bukanlah objek, tapi adalah pelengkap. Tak ulangi lagi, ada banyak jenis predikat. Kalau nanti ketemu predikat yang bentuk kata kerja seperti ini, untuk tahu dia itu pelengkap ataukah objek, kalian pasifkan aja. Contoh gini. Kita buat. Saya bilang Andi makan nasi. Nah, tak buat pasif. Yang belum tahu pasif bisa kembali ke video part 1. Nanti di situ saya jelaskan apa itu model kalimat pasif. Di bagian video part 1 saya sudah berikan beberapa contoh juga, ya, untuk jenis-jenis kalimat pasif seperti apa. Nasi dimakan
Andi atau oleh Andi. Nah, ini kan cocok. Cocok. Karena dia cocok, saling bisa kita tukar objek dipindah ke depan, subjek pindah ke belakang, berarti ini masuknya adalah objek. Kalau dia nggak bisa kita pindah-pindah, berarti dia sebagai konteksnya adalah pelengkap. Nah, tapi kalau kita cek di sini juga salah dengan bagian pertanyaan, intinya jawabannya adalah B. Cuma tadi tak tambah sedikit beberapa jenis model-model kalimat yang menggunakan SP pel ya, atau SP opel atau SP objek sama keterangan. Jadi nanti perhatikan baik-baik ya, ini tuh harus teliti teman-teman. Kalau kan udah tahu tapi nggak teliti ya sama aja. Jadi wajib untuk kalian neliti. Perhatikan setiap kata. Di otak-atik dulu posisi katanya apakah bisa atau enggak sehingga tidak tertukar antara keterangan ataupun pelengkap dan tidak ketukar antara objek dengan pelengkap. Nah, lanjut kita bahas ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya seperti biasa, kalau kita cek di sini adalah soal tugas buat teman-teman agar nantinya bisa semakin paham apa yang tadi kita udah pelajari bareng-bareng. Jadi ada soal nanti kalian bisa kerjakan, kemudian yang udah dikerjakan langsung tulis di kolom komentar yang nanti benar itu akan beberapa ya, mungkin nggak semua tapi beberapa 1-2 contoh komentar akan dijadikan sampling jawaban benar dengan tanda love. Jadi kalau kalian pengen tahu manakah yang benar, kalian bisa cari tahu lewat komentar itu ada tanda yang tanda love, itu berarti ya masuknya adalah oke, gitu ya. Cukup sekian dari kami. Jangan lupa belajarnya terus berlatih, jangan cuma belajar juga tapi juga berdoa agar nantinya teman-teman semua bisa dapat mengerjakan soal-soal dengan maksimal. Dan tentunya seperti biasa mengerjakannya dengan cepat, tepat, dan mudah. Saya cukupkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.